Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat falasifah, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi, Asy-Syafi'i, lahir di Tus, pada tahun 1058 Masehi, atau 450 Hijriyah, dan meninggal di Tus, pada tahun 1111 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriyah, pada usia 52-53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat, abad pertengahan. Ia berkunia Abu Hamid, karena salah seorang anaknya, bernama Hamid, gelar beliau adalah Al-Ghazali At-Tusi, berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing, dan tempat kelahirannya yaitu Ghozalah, di Bandar Tus, Khurasan, Persia, kini Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i, beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor, di Madrasah Nidomiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriyah, bersamaan dengan tahun 1111 Masehi, di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Beliau dianggap sebagai mujaddid abad kelima, seorang pembaharu iman, yang menurut hadis kenabian, muncul setiap 100 tahun sekali, untuk memulihkan iman komunitas Islam. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya, sehingga Imam Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan, yaitu, Hujjatul Islam, yang berarti, bukti Islam. Imam Al-Ghazali percaya, bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati, dan bahwa ilmu-ilmu spiritual, yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam, telah dilupakan. Keyakinan ini, mendorong beliau untuk menulis magnum opusnya, yang berjudul Ihya Ulumiddin, yang berarti, kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Di antara karya-karyanya yang lain, yaitu, Tahafutul Falasifah, karya tersebut adalah tengara dalam sejarah filsafat, karena memajukan kritik terhadap sains Aristotelian, yang dikembangkan kemudian di Eropa abad ke-14. Sahabat falasifah, inilah kata-kata bijak Imam Ghazali Rohimahullah, Part 1, selamat menyimak. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Lidah yang lepas, dan hati yang tertutup, dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu, dan kesejahteraannya. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat, dan keagungannya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena, mungkin satu hari nanti, dia akan insaf, dan bertaubat atas kesalahannya. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia, ini disebabkan oleh orang-orang, yang membuat tampilan jelek pada agamanya, karena perilaku buruk, dan kebodohan mereka. Cinta merupakan sumber kebahagiaan, dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat, serta ibadah yang lainnya. Korupsi agama, berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka, dan penampilan. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu.
Manusia adalah manusia mulia, yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu, mustahil ada kekuatan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena, jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia, sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Sahabat falasifah, itulah kata-kata bijak Imam Al-Ghazali rahimahullah. Part 1, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.